Korintus 3 ayat 18. Baik, kami bersyukur Bapak pagi hari ini kami para hamba-Mu yang telah melayani-Mu, mengabdikan kepada panggilan surgawi-Mu, bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus Kristus, dan saatnya Tuhan kami mendengarkan Engkau berbicara, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, memakai hamba-Mu. Karena itu kuduskanlah bejana tanah liat ini menjadi suara yang diinspirasi oleh Roh Allah. Kami mohon darah Yesus membungkus kami dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Nyatakan isi hati-Mu dan celikan mata kami memandang kepadamu dengan mata iman, apa yang Tuhan sedang tunjukkan, dan urapi telinga untuk mendengar, sebagaimana firman berkata, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kami mengundang Roh Kudus sepenuhnya menguasai hati, pikiran, dan keberadaan kami, sehingga hadirat Allah melingkupi kami dan menyatukan kami di tempat yang berjauhan, namun disatukan sehati sepikir untuk mengenakan pikiran Kristus. Dan sekarang berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para hamba Tuhan yang sangat disayang dan menjadi pilihan Tuhan. Pagi ini saya ingin baca dari 2 Korintus 3 ayat 18 dengan tema mencerminkan rupa Kristus. Firman berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dari 2 Korintus 3 ayat 18 ini, saya menyebutkannya sebagai mencerminkan rupa Kristus. Ada 3 bagian sederhana dan saya tidak pakai PPT, melainkan baca ayat saja. Yang pertama, identitas. 2 Korintus 3:18. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung adalah karena identitas kemuliaan yang ada pada kita. Yang kedua, pokok dari mencerminkan rupa Kristus adalah karena kita memiliki pikiran Kristus. Paulus katakan kami memiliki pikiran Kristus. Nah, karena itu perintah firman di dalam Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Lalu poin yang ketiga yang terakhir adalah capaian akhir atau garis finish. Bersama Yesus, di bumi ada awal, ada akhirnya, yaitu akhir untuk masuk ke dalam kekekalan yang tidak ada akhirnya. Tapi karena kita masih ada di bumi, maka kita harus mentargetkan apa yang menjadi targetnya Tuhan. Itu di dalam Kolose 3 ayat 4 ya. Apabila Kristus datang kedua kali kelak, kamu pun akan dipermuliakan bersama Kristus dalam kemuliaan. Nah, yang kedua, mengenakan pikiran Kristus. Yang ketiga, garis finish, capaian akhir. Baik, mari kita mulai dengan 2 Korintus 3 ayat 18. Ini menjadi tema utamanya. Firman ini berkata, kita semua, berarti tidak ada kecuali. Artinya
kita itu semua yang ada di kamera ini dan semua yang di dalam rumah, istri, anak, cucu, jemaat yang baru kemarin kita menangkan ada di dalam gereja kita. Kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu artinya kodrat kita. Kalau kita bicara kodrat atau identitas. Identitas adalah karena kita mewarisi dari Bapa. Waktu Saul menanyakan Daud telah mengalahkan Goliat, anak siapakah dia? Yang ditanya anak siapa dia, bukan cucu siapa, bukan orang mana. Ya, anak Isai, identitasnya. Dan setiap kali seorang ya menyebutkan namanya, itu selalu disertai Ben apa atau bin apa ya. Misalnya Martin bin apa, begitu. Itu umum dalam budaya kita. Ya, kalau wanita binti gitu kan. Khadijah binti Mahmud. Identitas dari bapak. Jadi ketika firman berkata kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini kalau kita trace satu perikopnya 2 Korintus 3, itu adalah pernyataan kontras dari Paulus mengkontraskan. Kita ada di perjanjian baru itu hidup oleh roh, bergerak oleh kuasa roh kudus, dan diberikan kemampuan roh Allah. Itu artinya supranatural. Dan roh itu yang menghidupkan, dan roh itu yang menggerakkan, dan roh itu yang menjadikan kekuatan. Paulus katakan kemampuan kami adalah dari roh Allah. Nah, identitas bahwa kita sebagai anak Allah adalah karena kita sudah lahir dari roh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, kata ciptaan baru inilah kita menjadi baru secara total dan mutlak, yang berbeda total dengan semua apa yang ada di bumi. Karena tidak pernah ada sebelumnya, yaitu Martin Luther sebagai anak Allah, tidak bisa diperbandingkan dengan manusia manapun. Di dalam Galatia 2 juga dinyatakan ayat 19-20, aku telah tersalib bersama Kristus, aku telah mati, namun aku hidup, dan hidupku bukannya aku lagi, maksudnya aku yang selama ini ada, melainkan Kristus. Ini harus menjadi target kita, dan saya mendefinisikan, ini saya pribadi ya, mungkin orang atau hamba Tuhan yang lain punya definisi yang lain. Kolose 3 ayat 4 adalah kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang terbesar, kesuksesan yang tidak pernah bisa dibandingkan oleh capaian manusia di bumi dengan segala yang hebat, yang dikagumi, dielu-elukan, disanjung, ya, yang mati-matian dikejar, itu boleh dan itu tidak salah. Sukses kaya, sukses nama besar, sukses jabatan, sukses pengaruh. Di media ini ada banyak orang yang begitu besar pengaruhnya menjadi influencer, namanya terpampang, sering muncul bahkan sehari lebih dari sekali. Itu sukses, tetapi itu kalah jauh dari sukses yang terbesar, yaitu pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali kelak. Apakah kita dipermuliakan oleh Tuhan atau kita tercela dan Tuhan katakan, nah, aku tidak kenal kamu, ya kamu. Nah, orang boleh kaya, boleh tenar, boleh penuh kuasa, tapi ketika tertolak oleh Tuhan, aku tidak kenal kamu, maka semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini kalau kita trace satu perikopnya 2 Korintus 3, itu adalah pernyataan kontras dari Paulus mengkontraskan. Kita ada di perjanjian baru itu hidup oleh roh, bergerak oleh kuasa roh kudus, dan diberikan kemampuan roh Allah. Itu artinya supranatural. Dan roh itu yang menghidupkan, dan roh itu yang menggerakkan, dan roh itu yang menjadikan kekuatan. Paulus katakan kemampuan kami adalah dari roh Allah. Nah, identitas bahwa kita sebagai anak Allah adalah karena kita sudah lahir dari roh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, identitas bahwa kita
sebagai anak Allah adalah karena kita sudah lahir dari Roh Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan. Kata ciptaan baru inilah kita menjadi baru secara total dan mutlak yang berbeda total dengan semua apa yang ada di bumi. Karena tidak pernah ada sebelumnya, yaitu Martin Luther sebagai anak Allah, tidak bisa diperbandingkan dengan manusia manapun. Di dalam Galatia 2 juga dinyatakan ayat 19-20, aku telah tersalib bersama Kristus, aku telah mati, namun aku hidup, dan hidupku bukannya aku lagi, maksudnya aku yang selama ini ada, melainkan Kristus. Jadi ketika bicara identitas, aku adalah ciptaan baru, karena lahir dari Roh Allah, dan diriku itu bukan aku lagi, melainkan Kristus. Sehingga apa yang ada di dalam Kristus, itulah juga menjadi identitas saya. Dan Kristus ketika dia datang di bumi, Yohanes pasal 1 berkata dia adalah firman yang adalah kekal, yang adalah Allah, yang menciptakan segala yang ada. Dia adalah terang. Lalu Yohanes berkata, firman menjadi manusia, kami telah melihat kemuliaannya. Jadi keberadaan Yesus itu tidak akan pernah lepas dari kemuliaan. Sejak dia menjadi manusia atau daging, ketika kelahirannya pun itu dihantar oleh kehadiran malaikat. Lukas berbicara tentang itu. Malaikat datang kepada gembala, malaikat juga sepasukan menyanyikan tentang Yesus yang dari sorga turun di bumi, kemuliaan menyertai Yesus. Nah, jadi identitas kemuliaan kita ini harus menjadi sebuah kesadaran, menjadi sebuah yang kita terus-menerus mengenakannya dengan niat begitu. Jadi, ketika kita tidak menyadari identitas kemuliaan itu, kita akan cenderung kompromi, kita akan cenderung mengidentifikasi dunia. Karena itu, Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena banyak kali anak Tuhan itu lupa dirinya adalah ekspresi kemuliaan Allah. Kitab Ibrani berbicara pasal 1, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau Yesus adalah gambar wujud Allah, sehingga satu hari ketika Filipus bertanya tentang Bapa di sorga, Yesus menegur atau memarahi Filipus, kamu itu udah sekian lama bersama aku. Masa kamu itu nanyanya tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa yang tidak kelihatan itu, Bapa di sorga, Elohim, menjadi kelihatan, menjadi nampak, rupanya bisa dikenali adalah karena Yesus datang menjadi manusia. Dan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Menjadi Allah yang terwujud. Allah Bapa yang tidak nampak itu menjadi Allah yang nampak di dalam wujud Yesus. Hal yang sama, Yesus yang sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut itu dan yang sudah naik ke sorga adalah Yesus dalam tubuh kemuliaan, menjadi Yesus yang tidak nampak hari ini secara kasat mata. Tapi pada saat yang sama, Yesus yang tidak nampak karena dia duduk di tahta Allah Bapa adalah juga Yesus yang bisa menampakkan rupa. Rupa Kristus itu ternyata, jadi ketika bicara identitas, aku adalah ciptaan baru karena lahir dari Roh Allah, dan diriku itu bukan aku lagi, melainkan Kristus.
Sehingga apa yang ada di dalam Kristus, itulah juga menjadi identitas saya. Dan Kristus ketika dia datang di bumi, Yohanes pasal 1 berkata dia adalah firman yang adalah kekal, yang adalah Allah, yang menciptakan segala yang ada. Dia adalah terang. Lalu Yohanes berkata, firman menjadi manusia, kami telah melihat kemuliaannya. Jadi keberadaan Yesus itu tidak akan pernah lepas dari kemuliaan. Sejak dia menjadi manusia atau daging, ketika kelahirannya pun itu dihantar oleh kehadiran malaikat. Lukas berbicara tentang itu. Malaikat datang kepada gembala, malaikat juga sepasukan menyanyikan tentang Yesus yang dari sorga turun di bumi, kemuliaan menyertai Yesus. Nah, jadi identitas kemuliaan kita ini harus menjadi sebuah kesadaran, menjadi sebuah yang kita terus-menerus mengenakannya dengan niat begitu. Jadi ketika kita tidak menyadari identitas kemuliaan itu, kita akan cenderung kompromi, kita akan cenderung mengidentifikasi dunia. Karena itu Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena banyak kali anak Tuhan itu lupa dirinya adalah ekspresi kemuliaan Allah. Kitab Ibrani berbicara pasal 1, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau Yesus adalah gambar wujud Allah, sehingga satu hari ketika Filipus bertanya tentang Bapa di sorga, Yesus menegur atau memarahi Filipus, kamu itu udah sekian lama bersama aku. Masa kamu itu nanyanya tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa yang tidak kelihatan itu, Bapa di sorga, Elohim, menjadi kelihatan, menjadi nampak, rupanya bisa dikenali adalah karena Yesus datang menjadi manusia. Dan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Menjadi Allah yang terwujud. Allah Bapa yang tidak nampak itu menjadi Allah yang nampak di dalam wujud Yesus. Hal yang sama, Yesus yang sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut itu dan yang sudah naik ke sorga adalah Yesus dalam tubuh kemuliaan, menjadi Yesus yang tidak nampak hari ini secara kasat mata. Tapi pada saat yang sama, Yesus yang tidak nampak karena dia duduk di tahta Allah Bapa adalah juga Yesus yang bisa menampakkan rupa. Rupa Kristus itu ternyata nampak melalui kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan, berarti nyambung ya. Haleluya. Jadi Yesus Kristus, Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, yang berkuasa atas seluruh alam semesta, yang hidup kekal dan tidak pernah berubah itu, menjadi nampak di bumi karena ada Bapak Ibu sekalian. Ada saya yang menampilkan rupa Kristus. Original design. Rancangan asli. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menyatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Walaupun manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan rupanya sudah didistorsi atau pelintir atau dirusak oleh dosa. Oleh tipu daya iblis.
sehingga tidak menampakkan rupa Allah yang benar, yang kudus, yang kasih, yang murni, dirusak oleh dosa, menjadi serupa dengan gambaran dunia. Tetapi ketika Yesus datang, itu dipulihkan kembali, maka kita harus memiliki sebuah kesadaran dan satu tindakan mengaktifasikan. Nah, di dalam Roma 14 dikatakan, kenakanlah Kristus sebagai senjata terang. Jadi kata kenakan itu artinya beralih atau naik tingkat atau melanjut areanya dari keberadaan roh maju lebih jauh kepada keberadaan jiwa. Aku adalah anak Allah, itu roh. Rohku lahir dari roh Allah. Rohku adalah ciptaan baru yang sama sekali berbeda dengan apapun yang ada di dunia karena ilahi. Karena memiliki DNA Allah yang suci, yang mulia, yang sempurna. Itu di dalam rohku. Tapi jiwa dan tubuh itu dimensi yang berbeda, yang menjadikan penampilan itu menampilkan Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, atau penampilan yang keluar itu menjadikan kemanusiaan kita yang fana, kedagingan kita yang masih membungkus atau mengkerangka. Yang mana nih yang tampil dari hidup kita? Manusia roh kita yang adalah ilahi atau manusia jasmani kita, manusia alamiah kita yang adalah karnal atau fana. Yang mana yang keluar? Di sini keputusannya adalah ketika aku menyadarinya dan mengaktifasinya. Nah, kesadaran itu adalah karena aku terima firman Tuhan dengan iman. Ternyata ya, sekarang sesudah aku berjumpa dengan Yesus, aku bukan lagi orang berdosa. Aku bukan lagi orang yang kalah dan dikuasai oleh kelemahan. Aku bukan lagi orang yang kompromistik, hidup mengikuti cara dunia. Walaupun pengaruh itu tidak akan pernah lepas. Selama kita masih ada di dunia yang fana ini, kita akan mengalami pengaruh yang nyata. Sebagaimana gravitasi bumi itu akan terus berlaku atas semua apapun benda yang ada di bumi. Makhluk hidup, makhluk mati. Semua dikuasai dan ditarik oleh gravitasi. Seringan apapun barang yang kita lempar ke atas, dia akan jatuh lagi. Ketarik oleh gravitasi. Kita tidak bebas dari gravitasi dunia yang berdosa, dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, iblis yang ada di belakangnya, dunia yang dikuasai oleh hawa nafsu, ego, ambisi, dan kemunafikan manusiawi, itu tetap mempengaruhi kita. Ibarat sebuah pohon. Di mana dia ditanam, tanah yang ada akan berpengaruh. Tetapi begitu kita menyadari, hidupku bukan aku lagi. Begitu menyadari, Kristus adalah hidupku. Begitu menyadari, aku adalah cerminan konkret rupa Kristus menjadi nyata dilihat. Kita punya kuasa mengalahkan tarikan bumi. Tarikannya sih tetap ada. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kecil saya senang sekali lihat pesawat terbang ya. Karena ya amazed lah melihatnya. Benda apa itu? Kendaraan yang bisa melayang di udara. Jadi kalau waktu kecil itu dulu namanya juga berhayal. Saya suka senang juga tentang wayang, ya, cerita Gatot Kaca yang bisa terbang. Nah ini bicara gravitasi. Sementara manusia hanya berjalan kaki napak di bumi. Gatot Kaca bisa terbang, ada di awan-awan begitu. Buat saya itu sesuatu yang amaze ya.
imajinasi anak-anak itu melambung. Nah, Bapak Ibu, kita bayangkan ya sebuah pesawat yang beratnya bisa berpuluh kali dari mobil atau motor. Mobil atau motor mungkin puluhan atau ratusan kilo saja. Tapi kalau pesawat itu bisa mungkin ton ya, apalagi ketika memuati tank baja, pesawat Hercules, memuati alat-alat berat militer, udah pasti ton lah. Mobil, motor yang ringan, dia nggak bisa terbang. Kita angkat-angkat pun jatuh lagi. Tapi pesawat yang begitu berat, dia bisa melayang di udara, bisa naik. Bahkan ketika kita bicara Apollo, bisa keluar dari atmosfer bumi, konon mendarat di bulan. Apa pembedanya? Pembedanya adalah daya angkat, lifting force. Tahu hukum Bernoulli dan hukum momentum. Pesawat itu atau roket atau jet bisa melesat ke udara adalah karena ada hukum Bernoulli, hukum aerodinamika, dan hukum momentum, ya, daya dorong. Akibatnya, daya dorong yang mendorong dia naik yang lebih kuat dari tarikan gravitasi menjadikan dia tidak dikendalikan, tidak dibatasi oleh gravitasi. Jadi sedemikian kita ketika mengaktifasikan roh Allah yang berdiam di dalam kita diberikan arenanya untuk berkarya. Dan roh kita yang kodratnya ilahi itu disepakati oleh pikiran dan perasaan kita untuk mengendalikan kehidupan kita dan mengekspresikan the nature, keberadaan alamiahnya. Maka yang keluar dari hidup kita adalah Kristus. Yang tercermin dari rupa kita adalah Kristus. Karena roh itu penurut. Roh itu selalu bersuka akan Tuhan, bersuka akan kehendak Tuhan, bersuka akan menyatakan Tuhan. Kebalikannya, natur manusia alamiah kita adalah bersuka akan hal-hal yang memuaskan keinginan daging. Galatia 5 memperingatkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita ini dua natur yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan sehingga kita hanya punya natur sampai kita diubah kepada tubuh kemuliaan. Entah mati dulu di kuburan, dikuburkan, entah ketika Tuhan datang kedua kali, maka natur manusia daging kita tidak akan pernah bisa berhenti. Karena tubuh kita masih hidup, jiwa kita masih hidup, dan kehidupan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dari dunia ini. Itulah dia gravitasi itu. Tinggal apakah daya angkat surgawi itu lebih besar dari gravitasi. Daya angkat itu adalah dari Roh Kudus. Yeskiel 36 berkata, itu mulai ayat 25, 26, 27 itu ya. Aku akan memberikan air yang jernih, membersihkan kamu, mentahirkan kamu. Aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Sehingga kamu menjadi taat, penurut. Dan rohku akan diam di dalam kamu. Itu yang dikatakan Yeskiel 36. Berbicara tentang yang kita alami sekarang sejak Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib dan menyelesaikan penggenapan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Sehingga kita sekarang memiliki roh yang baru itu, lahir lagi, lahir kembali dari roh Allah. Dan kita memiliki roh Allah itu tinggal di dalamku. Beberapa doa yang kurang sempurna itu berkata, Tuhan jangan biarkan rohmu meninggalkan aku. Daud pernah berkata begitu karena Yesus belum selesai di kayu salib. Tapi bagi kita, roh Allah itu memateraikan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ada, kita meninggalkan kesadaran akan keberadaan roh, kita meninggalkan kesadaran akan identitasku yang ilahi.
Dan terlebih ketika kita meninggalkan kewajiban kita mengaktifasi pikiran kita untuk cooperate, untuk menyediakan ruang, arena, leluasa bagi roh Allah berkarya dan bermanifestasi. Nah, jadi aktivasi itu harus dimulai dari memperkatakan karena percaya dan memikirkan karena saya sepakat melihat seperti yang Allah melihat. Percaya di hati dan mengaku di mulut itu menjadi sebuah perjalanan atau menjadi sebuah aktivasi di mana kebenaran firman yang kita imani itu menjadi kebenaran yang aktif. Mengendalikan pikiran kita, mengarahkan langkah kita, meneguhkan pilihan dan keputusan kita. Karena itu Yosua memperingatkan, Alkitab memperingatkan, maksud saya Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sehingga supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Nah, kata perjalanan akan berhasil, kita cenderungnya secara umum berkata berhasil itu nanti sesudah 1 tahun kita tahu berhasil atau tidak. Nanti sesudah 5 tahun kita tahu bisnis kita berhasil atau tidak. Tetapi ketika kita bicara tentang mencerminkan rupa Kristus, keberhasilan itu adalah hari ini. Keberhasilan itu adalah iman saya hari ini. Jadi keberhasilan adalah bicara sepanjang satu hari ini. Saya harus berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam merenungkan dan memperkatakan sehingga keputusan, tindakan, langkah, sikap, ekspresi yang kita yield out. Apa itu? Kalau pohon yang kita hasilkan buahnya begitu adalah rupa Kristus. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu sangat berkorelasi dengan kesadaran dan mengaktifasi. Mengaktifasi itu juga artinya mengidentifikasi. Artinya begini, kalau saya baca 2 Korintus 3 ayat 18, kita baca secara umum letterleknya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Begitu kita bicara kita semua, itu artinya saya toleh kiri, toleh kanan. Kamu gimana? Kamu gimana? Kamu sudah lakukan belum? Tapi begitu identifikasi, saya nggak peduli orang lain, maksudnya urusan saya pribadi dengan Tuhan. Maka saya berkata, Martin Gultom mencerminkan kemuliaan Tuhan sepanjang hari, setiap saat. Karena roh Allah yang ada di dalamku adalah sepanjang hari, setiap saat, sedang mengubahkan hidupku sebagai ekspresi rupa Kristus. Dan sedang membawa Martin Gultom, sedang meningkatkan Martin Gultom dari satu level, naik level berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan yang semakin besar, sampai sempurna serupa Kristus pada hari kedatangan. Nah, jadi kata Martin Gultomnya itu saya tarik secara personal, mengidentifikasikannya menjadi diriku. Ketika 2 Korintus 5 saya bacakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya siapa? Ya siapa saja. Jadi orang lain semuanya begitu. Saya gimana? Ya boleh-boleh, tapi kadang-kadang ternyata lupa, tidak menyadari. Tapi begitu identifikasi saya berkata begini, jadi Martin Gultom yang ada di dalam Kristus, Martin Gultom ini, saya ini sekarang yang saya lihat di cermin, yang saya sedang sadari sekarang bicara di depan kamera, yang sedang didengarkan lewat Zoom gitu. Jadi Martin Gultom ini adalah ciptaan baru. Kata baru artinya berbeda total dari yang lama. Yang lama sudah berlalu. Dulu saya sombong, sekarang saya diubah rendah hati. Dulu saya suka ngiri,
Sekarang ngirinya itu saya kendalikan untuk merelakan melihat suksesnya orang lain dan ikut aplaus. Melihat hebatnya orang lain dan mendukung untuk orang itu tetap dipakai Tuhan dan tetap benar sampai garis finish. Misalnya begitu. Itu namanya mengaktifasi, mengidentifikasi. Jadi Martin Gultom yang sekarang ada di dalam Kristus ini adalah seorang ciptaan baru, lahir dari roh Allah, yang berbeda dengan diriku yang lama dulu dengan segala keburukan, kekurangan, kelemahannya sudah dikuburkan bersama Kristus. Dan sekarang aku telah bangkit. Martin Gultom yang sekarang ada adalah ekspresi hidup kebangkitan Kristus untuk mencerminkan kemuliaan Kristus. Nah, itu namanya identifikasi. Baik, itu adalah pokok yang pertama. Pokok yang kedua, sekarang lebih spesifik mengenakan pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal 2, saya akan bacakan ayat 5. Firman berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kan cepat saja. Ayat ini pasti sangat terkenal, ya, dan kita akan sangat senang dan gampang untuk mendorong orang lain. Ayo dong, pakai pikiran dan perasaan Kristus dong. Tapi ketika kita bicara kesadaran dan aktivasi, maka ayo dong selalu kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Karena apa keluar dari hidup kita, itu hasil produk dari pikiran kita. Kitab Amsal 18:21 berkata, Amsal 23 ayat 7, Yang tadi itu soal berkata-kata, yang ini adalah soal pikiran. Nah, saya terjemahkan saja dari bahasa Inggrisnya begini. Seperti seorang memikirkannya, maka jadilah dia seperti itu. Kira-kira begitu. As a man think in himself, so he is. Ya. Sebab seperti seorang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Itu maksudnya as a man think in himself. Sebagaimana engkau memikirkannya, pikiranmu mencetak dirimu jadi seperti itu. Maka kita harus mengenakan pikirannya Kristus. Paulus katakan, aku memiliki pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini artinya be renewed in your mind. Be transformed by the renewal of your mind. Mengalami metamorfi karena pikiranmu sekarang bukan pikiran manusia biasa. Saya akan stop di situ saja karena singkat ya. Nah, kalau kita lacak ke bawah lagi adalah esensinya yaitu mengambil dan mengenakan teladan Kristus, tidak mempertahankan dan memakai kealahannya, melainkan melepaskannya. Dan kebalik sekarang, mengambil jubah hamba, dia bungkus dirinya dan tampil di bumi sebagai hamba. Jadi esensinya kerendahan. Bahkan kerendahannya sampai semua hak dia lepaskan. Dan inilah yang mendasari Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Inilah yang mendasari untuk nanti pada hari Tuhan datang kedua kali dalam kemuliaannya. Kamu pun akan masuk ke dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam kerendahan hati dan menapaki langkah demi langkahnya, memberikan teladan untuk kita napak tilasnya adalah kerendahan hati. Ekspresi setiap hari Tuhan Yesus adalah kerendahan hati. Maka kalau kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang paling mendasar adalah yang paling esensi di dalam hati, keputusan menjadi rendah hati. Puji Tuhan. Tuhan membawa kita ke dalam berbagai pengalaman. Sehingga hidup kita menjadi orang kaya, menjadi berpangkat tinggi, menjadi pemimpin di berbagai lini, menjadi orang yang dikenali sehingga bukan di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa nama kita bisa harum, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak kita pakai dan kita pertahankan.
Itu esensi dari Filipi 2 ayat 5. Sehingga mengekspresikan Kristus, rupa Kristus itu artinya selalu mengekspresikan rendah hati di tengah semua yang dianggap hebat, luar biasa, dikagumin, dihormatin. Paulus katakan semua yang kuanggap hebat itu dulu, yang kukejar mati-matian dan kubangga-banggakan. Ternyata itu menjadi sampah. Nah, itu kan kerendahan. Itulah yang menjadikan kita ending di bagian ketiga. Bagian pertama mencerminkan Kristus adalah karena identitas. Bagian yang kedua, mengenakan pikiran Kristus adalah keputusan merenungkan Kristusnya, merenungkan firman-Nya, mengidentifikasi. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah Martin Gultom dalam bersosiety, bersosial, berinteraksi kepada siapapun yang lebih tinggi, yang berotoritas, yang terhormat, yang kesetaraan, teman sejawat, teman sepermain, yang lebih di bawah karena dia adalah orang yang saya bayar, saya gaji, di bawah perintah saya tetap pada posisi hamba. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, yang walaupun adalah Allah sejati, memiliki rupa Allah, morfe ilahi, theos morfe, ya, tidak menganggap, artinya tidak mempertahankan. Padahal iya, tapi itu nggak dipakai. Malah kebalikannya, dia pakai jubah hamba. Ya. Melainkan telah mengosongkan diri. Nah, inilah dasar untuk kita bisa mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Dan ayat 9-nya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia di atas segalanya. Saya akhiri capaian garis finish kita. Kita dibawa, dituntun untuk mencapai garis finish Kolose pasal 3, dan saya selesai di sini. Kolose 3 ayat 4. Ayah, sebentar. Kolose 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun panggilan yang Tuhan telah karuniakan untuk kita selesaikan, masing-masing kita berjalan di alur panggilan kita, destiny ilahi kita, panggilan sorgawi kita, yang sedemikian rupa tahap demi tahapnya adalah sebuah perjalanan mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang membuat kita semakin diubah serupa dengan gambar Kristus, dari kemuliaan naik kepada kemuliaan, yang endingnya aku sempurna seperti Kristus, sehingga ayat 4 berkata, pada waktu Yesus datang kedua kali menyatakan dirinya sebagai hakim atas segala yang ada, sebagai Raja Maha Kuasa, Raja segala raja yang berkuasa atas segala yang ada, sebagai Tuan segala Tuan yang bertanya akuntabilitas kita, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pada hari itu dikatakan, kamu pun akan menyatakan diri dalam kemuliaannya. Kamu pun akan dipermuliakan bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Inilah yang harus menjadi keinginan kita, menggerakkan kita, melingkupi seluruh aktivitas kita dalam pelayanan yang di arena rohani gerejawi, dalam sosial yang tidak ada hubungannya dengan gereja, karena di situ kita berinteraksi dengan agama lain mungkin dan sebagainya, tetapi tetap keputusan saya, aku harus menjadi orang yang sukses sampai di akhir perjalananku, seorang yang dipermuliakan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ingin juga tambahkan dari Ibrani, 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari ini segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan, tidak boleh ingin menampilkan, memamerkan diri kita. Tidak, segala kemuliaan bagi Tuhan. Makanya kalau 3 ayat 3 mendahului ayat 4 adalah, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Apabila Kristus datang kedua kali kelak, kamu pun akan menyatakan diri dalam kemuliaannya bersama dia. Saat dia menyatakan diri, kamu memperoleh puji-pujian pada waktu itu. Kamu memperoleh kemuliaan pada waktu itu. Kamu memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Biarlah semua kita menjadi orang yang sukses sampai di garis finish. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Sejak awalnya ketika Adam diciptakan dalam kasih sehingga dibentuk dalam kemuliaan-Mu menjadi rupa dan gambar Allah. Dan hari ini kami dikasihi Tuhan. Kami diciptakan baru di dalam Tuhan. Kami diberikan roh yang baru dan roh Allah diam di dalam kami. Sehingga hari ini kami dituntun untuk hidup sukses, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan rupa yang tidak berselubung. Oleh karena roh Allah yang bekerja di dalamku menjadi sumber kekuatan. Oleh karena aku sadari aku adalah manusia ilahi, surgawi, manusia roh yang berjalan bersama dengan Kristus untuk menyatakan hidup Yesus melalui perkataanku, melalui pelayananku, melalui perbuatanku. Biarlah semuanya ini tertanam di dalam hati kami terdalam dan terus menjadi perenungan kami, seperti Yosua katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, perkatakan dan hidupi. Jadilah itu bagi kami semuanya, bagi Martin Gultom terjadi, bagi semua hamba-Mu yang mendengar, bahkan kelak para pemirsa mungkin ketika YouTube ini di-on-kan, melanda semua kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses sejati pada hari Tuhan Yesus datang. Kami dipenuhi. Terpujilah nama-Mu, diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.